Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tezia Wulandari dari kelas 3 ED3 Teknik Kimia akan membahas tentang perhitungan solid liquid extraction atau leaching. Nah, di sini sudah ada data kalibrasi berupa konsentrasi dengan satuan berat per berat, didapatkan data sebagai berikut. Kemudian di sini ada data kalibrasi berupa densitas dengan satuan kilogram per liter dengan data sebagai berikut. Yang pertama yang dilakukan yaitu membuat kurva kalibrasi dari densitas terhadap konsentrasi minyak di etanol. Jadi terhadap densitas terhadap konsentrasi minyak di etanol. Untuk membuat plot grafiknya kita harus memperhatikan 3 hal. Nah, di sini ada yang pertama yaitu sumbu X adalah densitas, kemudian sumbu Y adalah konsentrasi, dan yang ketiga yaitu sebisa mungkin lakukan regresi dengan memunculkan persamaan dengan nilai R yang tinggi. Nah, jadi pertama-tama kita pergi ke scatter, lalu kita pilih ini. Setelah itu kita bisa select data, kemudian kita densitasnya sebagai sumbu X, kemudian konsentrasinya sebagai sumbu Y. Kemudian densitas di sini kita bisa pilih sebagai sumbu X. Kemudian kita bisa add trend line, jangan memunculkan persamaannya, yaitu kita pilih polinomial, kemudian kita centang bagian di sini, lalu bisa kita jadi didapatkan persamaannya yaitu sebagai berikut dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9993. Nah, di sini sudah mendekati 1, jadi sudah terbilang akurat di sini. Ketika kita sudah membuat kurva di sini, maka kita siap menginterpretasikan data yang kita peroleh dari sampel. Nah, sampelnya itu kita ada dari holding tank, kemudian ada dari tangki umpan. Yang pertama, di sini sudah ada keterangan operasi di mana holding volumenya itu sebesar 5 liter, kemudian volume tangki feednya itu 30 liter, kemudian berat padatan awalnya itu 5 kg, kemudian berat padatan akhirnya 1,8 kg. Lalu di sampel holding tank ini kita melakukannya itu dengan siklus 1 sampai dengan 7. Nah, di sini sudah terdapat data densitas dari sampelnya. Nah, jadi kita bisa lanjut ke data di holding volume di sini. Holding volumenya sudah diketahui sebelumnya di kondisi di keterangan operasi yaitu sebesar 5 liter. Nah, kita bisa kunci terlebih dahulu. Kemudian bisa kita tarik ke bawah. Kemudian massa tangki holding bisa kita cari dengan cara densitas sampel dikali dengan holding volumenya. Nah, kita bisa tarik ke bawah langsung. Kemudian kita akan mencari dari densitas sampel di sini. Kita bisa menentukan konsentrasi di sini dengan cara memanfaatkan persamaan yang ada pada kurva yang sudah kita buat tadi dengan nilai X-nya itu berupa densitas sampel. Jadi bisa kita langsung copy di sini persamaannya.
sama dengan Ctrl V. Kemudian nilai X nya itu kita ganti dengan densitas sampelnya. Di sini juga didapatkan, bisa langsung kita tarik ke bawah. Kemudian dari massa tangki holding di sini kita bisa tahu W minyaknya itu atau massa minyaknya itu berapa. Nah, berat minyaknya itu bisa dicari dengan persen di sini dikali dengan massa tangki holding. Didapatkan W minyaknya itu sekian, kemudian bisa kita langsung tarik ke bawah. Kemudian bisa kita total berat minyaknya di sini sama dengan sum. Nah, didapatkan sekian. Setelah kita menentukan perhitungan di tabel untuk sampel yang holding tank, kemudian kita bisa melanjutkan dengan perhitungan di tabel untuk sampel di tangki umpan. Nah, pertama-tama kita mengisi holding volumenya itu sama dengan di sini sudah diketahui di keterangan operasi, yaitu volume tangki feednya itu 30 liter. Jadi kita menggunakan yang ini. Lalu 30-nya itu kita kunci terlebih dahulu agar kita bisa drag ke bawah. Jadi ini sama, holding volumenya itu 30. Kemudian kita mencari massa tangki holding, kemudian persen W per W minyak di sini, dan W minyaknya itu sama caranya seperti yang sebelumnya, yaitu yang massa tangki holdingnya itu densitas sampel dikali dengan holding volumenya. Nah, bisa langsung kita tarik ke bawah. Kemudian persen W per W minyaknya itu sama, kita menggunakan persamaan dengan nilai X nya itu diganti dengan densitas sampel di sini. Didapatkan seperti berikut. Nah, setelah kita mencari persen W per W minyaknya, kemudian kita bisa mencari W minyaknya. Jadi W minyak ini didapatkan dari persen dari konsentrasi di sini. Persen dari konsentrasi di sini kita kalikan dengan massa tangki holdingnya. Nah, kemudian kita bisa ke bawah, tarik ke bawah. Setelah itu kita bisa menghitung selisih dengan holding tank persennya. Berarti kita bisa menggunakan rumus sama dengan ABS dari berat minyak pada siklus terakhir di sini didapatkan sekian, kemudian kita kurangi dengan jumlah total per siklus di sini di holding tank, kemudian kita bagi dengan totalnya di sini juga. Errornya itu selisih dengan holding tanknya itu 0,32743.892 sebagai berikut. Kemudian kita lanjut ke perhitungan neraca massa energi di sini. Di sini ada siklus
siklusnya itu kita sampai dari 1 sampai dengan siklus ke-8. Nah, untuk waktu operasi bisa kita lihat di sini sudah terdapat data di sini. Kemudian untuk steam di sini kita sudah mendapatkan data tekanan dalam bar. Untuk mengubah tekanan dari bar ke kPa kita bisa menggunakan rumus sama dengan tekanan yang bar, kita klik kemudian dibagi dengan 0,98, kemudian kita kalikan dengan 101,325, enter. Kemudian kita bisa tarik ke bawah. Nah, sudah didapatkan data tekanan dalam kPa seperti berikut ini. Kemudian di steam juga kita sudah mendapatkan data berupa laju alir dengan satuan mililiter per sekon. Kita bisa lihat di sini untuk datanya. Kemudian kita juga mendapatkan data suhu kondensatnya dalam satuan Celcius. Ketika kita berinteraksi dengan steam, maka kita akan membutuhkan data steam table. Nah, data steam table ini bisa kita cari di buku ataupun di internet. Nah, saya di sini menggunakan media internet. Nah, pertama-tama di sini kita pergi ke internet dan kita menggunakan kalkulator saturated steam table by pressure. Nah, jadi di sini kita berdasarkan pressure di sini dalam kPa. Nah, di sini kita akan menggunakan kPa. Kita ubah terlebih dahulu satuannya di sini, kemudian kita bisa ketikkan. Nah, tadi sebelumnya di sini kan kita akan mencari nilai lambda dan T satnya di sini dalam tekanan 124,0714. Nah, kita ketik di sini 124,0714. Kemudian kita calculate. Nah, di sini saturated steam temperatur di sini kita sebagai T satnya itu temu 105,749 dalam satuan Celcius. Bisa kita langsung kopas di sini untuk T satnya. Nah, lalu kemudian di sini ada latent heat of steam di sini sebagai lambdanya dalam satuan kilojoule per kilogram. Bisa langsung kita copy di sini. Nah, kita taruh sini. Kemudian kita lakukan sampai pada siklus ke-8. Kita cari di internet sampai siklus ke-8. Lalu saya sudah mencari untuk nilai lambda dan T satnya ini lewat internet, jadi didapatkan data seperti sekian. Kemudian kita mencari densitas dari kondensat. Nah, di sini bisa kita cari lewat buku ataupun internet dengan menggunakan data di suhu kondensat di sini. Nah, di sini saya menggunakan internet. Nah, di sini densitasnya yang pertama yaitu kita dari siklus pertama, yaitu di siklus pertama itu suhu kondensatnya itu 96. Nah, kita bisa mencarinya di sini. Kita menggunakan water density calculator di internet. Nah, dalam satuan Celcius, kemudian suhunya itu 96, kita cari 96, kemudian kita calculate water density-nya. Nah, didapatkan di sini 0,9612 gram per centimeter kubik. Oke, kemudian kita masukkan di sini densitas kondensatnya itu 0,9612. Nah, tadi di internet itu satuannya itu gram per centimeter kubik. Nah, di sini kilogram per liter. Nah, jadi itu sama saja. Tidak perlu dikonversi ulang karena nilainya akan sama saja. Kemudian kita bisa lanjut mencarinya dengan cara yang sama untuk data selanjutnya, data untuk yang ke bawahnya di sini. Kemudian setelah
saya mencari untuk data selanjutnya, didapatkan data seperti sekian, seperti berikut. Jadi untuk menghitung CP-nya di sini kita bisa menggunakan buku, kita bisa menggunakan data di buku ataupun menggunakan media internet. Nah, jadi di sini sebelum menghitung CP di internet kita perlu menentukan suhu rata-rata dari T-SAT ditambah dengan suhu kondensatnya. Jadi bisa kita cari di sini jadi T-SAT ditambah dengan suhu kondensat kemudian dibagi dengan 2 untuk mencari rata-ratanya. Nah, diperoleh di sini 100,8745 pada suhu di sini. Nah, suhu di sini berarti kita langsung ke kalkulator online water specific heat calculator. Nah, di sini kita bisa tulis langsung 100,8745 tentunya dalam satuan Celcius. Nah, kemudian kita klik untuk calculate isobaric specific heat CP of water. Kemudian di sini bisa kita dapatkan nilai CP-nya itu 4,22. Nah, bisa langsung kita tulis di sini 4,22. Kemudian lanjutkan mencari nilai CP-nya itu sama seperti pada siklus pertama ini. Untuk siklus berikutnya ke sini itu sama caranya. Kemudian didapatkan nilai CP sebagai berikut. Kemudian kita bisa menghitung Q totalnya, yaitu dengan cara sama dengan dalam kurung laju alir di sini dikali dengan densitas kondensat, kemudian dibagi 1000 dikali lambda kemudian ditambah dengan di dalam kurung laju alir di sini dikali dengan densitas lagi, kemudian dan tutup kurung dibagi dengan 1000, kemudian dikali dengan dalam kurung T-SAT dikurangi suhu kondensat tutup kurung dikali dengan nilai CP di sini. Jadi sama dengan berikut, bisa langsung kita tarik ke bawah. Lalu kita bisa total Q-nya itu sama dengan sum didapatkan nilai Q-nya sekian, total Q-nya sekian. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung beban produksinya itu dengan rumus Q total dibagi dengan total per siklus di sini di sampel holding tanknya. Nah, didapatkan data sebagai berikut. Nah, kemudian diperoleh beban produksinya itu 25,5879601 kJ per kilogram. Kemudian kita menghitung persen yield dengan rumus total di holding tanknya dibagi dengan berat padatan awal, kemudian dikalikan dengan 100. Nah, didapatkan persen yieldnya itu 71,01037604%.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.